Kesaksian Elier, wanita di rumah Bangka Sambo tertawa usai pembunuhan. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjadi saksi sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal di PN Jaksel, Rabu tanggal 30 Januari tahun 2022. Eliezer membongkar soal wanita di rumah Bangka hingga Ferdi Sambo tertawa usai membunuh Brigadir J. Eliezer bersama-sama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal melakukan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Ia disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Brigadir J dalam kesaksiannya. Eliezer mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah pisah rumah. Menurutnya, Ferdi Sambo lebih sering pulang ke rumah Bangka, dan hanya sesekali berkunjung ke rumah Saguling. Kediaman Bangka tamu ada di luar, di kediaman Bangka, kediaman Saguling tidak banyak yang tahu selain internal, kalau Pak FS pulang dari kantor istirahatnya di Bangka, kata Eliezer. Istirahat sementara apa ke Saguling, tanya Hakim, dilansir dari Detik News. Sampai besoknya sampai dinas lagi, jawab Eliezer. Sering di mana FS, Bangka apa Saguling, tanya Hakim. Bangka, jawab Eliezer. Eliezer menyebut Ferdi Sambo hanya berkunjung ke Saguling untuk ibadah minggu. Ferdi Sambo lebih sering pulang malam dan menginap di rumah Bangka. Sering tinggal di mana FS selama saudara jadi ajudan, tanya Hakim. Di Bangka, kalau di Saguling ibadah pagi, jawab Eliezer, Bangka dan Saguling kan tidak jauh, kenapa FS pisah rumah, tanya Hakim. Biasanya beliau kan pulang tengah malam, Bangka disuap terus mandi-mandi, jawab Eliezer. Saya cuman pengin tahu apa sih kalau alasannya FS selalu pulang malam kenapa selalu ke Bangka, tanya Hakim. Saya kurang tahu, jawab Eliezer. 2. Ferdi Sambo, Yosua harus dikasih mati. Eliezer mengaku penembakan dilakukan atas perintah Ferdi Sambo. Pada hari penembakan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Eliezer menghadap Ferdi Sambo yang terlihat dalam kondisi emosional. Ferdi Sambo kemudian menceritakan peristiwa di Magelang pada hari sebelumnya. Tak lama berselang, Putri Chandrawati ikut duduk di sofa, lalu menangis di hadapan Eliezer dan suaminya. Ferdi Sambo bilang, Yosua melecehkan ibu di Magelang. Saya kaget, takut, karena kami ajudan di Magelang. Saya diam, dalam hati saya, ini betulkah, kata Eliezer. Gak menghargai saya, dia menghina harkat martabat saya. Emosi, nangis, muka merah. Sesekali dia diam nangis, dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Nanti kau yang tembak manusia itu, Ibu Eliezer menirukan ucapan Sambo saat itu. Eliezer mengaku tidak menjawab apapun saat diperintah karena takut. Ferdi Sambo juga saat itu menceritakan strategi dan skenario pembunuhan, yaitu isolasi dan tembak-menembak. Saya nggak jawab sama sekali, masih antara takut, ini nyatakah yang dia sampaikan. Jadi gini Cat skenario dia jelaskan, ibu dilecehkan Yosua, ibu teriak, kamu dengar kamu respons, Yosua ketahuan, Yosua tembak kamu tembak balik. Yosua yang mati, kata Eliezer sambil menirukan Sambo kala itu. Dia jelaskan itu saya kaget, saya disuruh bunuh orang, pikiran saya kalau disuruh bunuh orang, tertekan.
Sudah kamu aman karena posisinya kamu bela ibu, kamu bela diri ditembak duluan, imbuhnya. Setelah Ferdy Sambo menjabarkan skenario tembak-menembak, menurut Eliezer, Ferdy Sambo bicara berbisik-bisik dengan Putri Chandrawati. Di samping itu sempat ngobrol sama ibu, pelan. Membahas tentang CCTV, kedua tentang sarung tangan. Bapak bisik ke ibu. Saya nggak bisa dengar, kayaknya dia bilang, iya nanti pakai sarung tangan, ucap Eliezer. 3. Eliezer berdoa sebelum tembak Yosua sebelum menembak Brigadir J. Eliezer sempat berdoa agar rencana Ferdy Sambo membunuh Yosua gagal. Dia mengatakan setelah diperintah Ferdy Sambo dan dijelaskan skenario tembak-menembak, dia terdiam dan takut, kemudian berdoa. Saya berdoa, Tuhan kalau bisa ubah pikiran Pak Sambo, kalau bisa ubah pikiran biar nggak jadi, karena saya takut harus cerita ke siapa lagi, saya beraninya berdoa, ujar Eliezer. Setelah berdoa, Eliezer dipanggil keluar untuk pergi bersama Putri Chandrawati ke rumah Duren 3, di mana sebelumnya berada di rumah Saguling. Saya keluar, Agus bilang ke saya ibu udah turun, saya keluar. Saya ambil masker di gudang, saya keluar di mobil sudah ada Ricky Rizal, Yosua, dan di belakang ada Kuat, kata Eliezer. 4. Wanita menangis di rumah Bangka dalam kesaksian tersebut, Eliezer juga menyinggung momen wanita misterius menangis di rumah Bangka, saat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di sana. Sejak kejadian itu, menurut Eliezer, Ferdy Sambo lebih sering tinggal di rumah Saguling, tempat Putri Chandrawati dan anaknya tinggal. Momen wanita menangis itu terjadi bulan Juni tahun 2022. Saat itu Putri Chandrawati lebih dulu tiba di rumah Bangka dengan wajah marah, kemudian disusul Ferdy Sambo dengan wajah marah. Rekan Ferdy Sambo yang dipanggil Ko Erben juga datang ke rumah tersebut. Wanita itu tidak diketahui kedatangannya, apakah bersama Ko Erben atau seperti apa. Karena saat itu Eliezer sedang ke belakang rumah. Tiba-tiba almarhum bilang sama Mates, tidak ada selain kami berdua, maksudnya Yosua dan Mates yang ada di dalam area rumah kediaman Bangka. Semua nunggu di luar, kata Eliezer. Eliezer pun berjaga di depan rumah bersama Farhan dan Alphonse, sedangkan di belakang Romer, Sadam, dan sejumlah asisten rumah tangga Art di rumah Bangka. Tidak diketahui apa yang terjadi di dalam. Namun, sekitar 2 jam kemudian ada wanita keluar dari rumah Ferdy Sambo. Eliezer mengaku tidak pernah sama sekali melihat sosok itu. Wanita itu keluar rumah dalam kondisi menangis. Sekitar 1 jam, 2 jam, baru tiba-tiba ada orang keluar dari rumah. Pagar kami tutup, dia ketuk dari dalam rumah. Saya bilang Alphonse, ada orang keluar, dia buka pintu, tiba-tiba ada perempuan. Saya tidak kenal dia, nangis dia, baru ini saya lihat siapa ya, karena saya nggak ada waktu dia datang. Saya lihat di dalam ada Pak Erben juga di depan rumah, ucap Eliezer. Wanita itu kemudian mencari sopirnya, dan meninggalkan rumah Bangka. Perempuan itu bilang nanya driver dia di mana. Saya lari ke samping panggil drivernya, mobil Pajero hitam, baru drivernya datang, perempuan itu naik langsung pulang, ungkapnya. Sejak kejadian wanita menangis itu, Ferdy Sambo sering ke rumah Saguling. Padahal sebelumnya Ferdy Sambo ke rumah Saguling hanya ibadah pagi, dan lebih sering tinggal di rumah Bangka. Semenjak kejadian itu, Pak FS sudah sering kali di Saguling, pungkasnya. Status, cukup tahu saja, usai peristiwa Magelang Eliezer mengaku sempat melihat Art Ferdy Sambo, Susi, menangis di rumah Magelang.
Dan Susi sempat mencurahkan isi hatinya lewat status di aplikasi WhatsApp. Kejadian itu tanggal 7 Juli tahun 2022. Mulanya ia dan Ricky mengantar anak Sambo ke Yogyakarta. Tiba-tiba Putri Chandrawati menelepon sambil menangis meminta mereka segera pulang ke rumah. "Ih bang, ibu telepon saya bang, ibu nangis, kamu di mana dek? Balik sekarang dek." "Mana di mana Ricky? Tolong ibu dek," kata Eliezer menirukan suara Putri Chandrawati. Mendengar tangisan Putri Chandrawati di telepon, Eliezer dan Ricky langsung bergegas ke rumah Magelang. Setiba di rumah, tidak ada siapapun di sana, namun setelah naik ke lantai 2 ada Kuat dan Art Susi. "Saya matiin telepon. Bang, ibu nangis bang." Langsung berdua lari ke mobil, "Saya yang bawa mobil." "Kencang rumah sepi yang mulia, masuklah kami berdua kok tidak ada orang." "Bang Ricky naik ke lantai 2 ke atas saat lihat ada Kuat sama Susi," jawab Eliezer. Eliezer mengaku saat itu sempat menengok ada Putri Chandrawati yang tengah terbaring di tempat tidur di kamar. Eliezer menanyakan kepada Kuat apa yang terjadi. Dengan penuh emosi, Kuat mengatakan agar Eliezer tidak tahu dulu terkait masalahnya. "Yang nelepon saya ibu, saya nengok ke arah kamar ibu ada di kamar lagi baring. Saya nanya Om Kuat dia kayak orang emosi. Om ada masalah apa? Sudah kamu tidak usah tahu dulu, baru dia ajak saya turun," kata Eliezer menirukan percakapan dengan Kuat. Eliezer juga sempat bertanya kepada Yosua, yang juga tidak mengetahui dan malah menyebut Kuat marah-marah. "Saya keluar tanya ke Bang Yos bang." Bang, ada masalah apa?" "Tidak tahu tuh." Kuat marah-marah, "Bang saya sudah tanya Kuat, Kuat bilang tidak usah tahu. Saya kalau ada apa-apa jangan libatkan saya," kata Eliezer menirukan percakapan dengan Yosua. Singkat cerita, Eliezer sempat melihat Susi menangis di kamar. Namun tak menjawab saat ditanya apa masalahnya. Masuk ke dalam itu kalau lewat kelihatan ada Susi duduk di samping tempat tidur nangis-nangis. "Kenapa, dia tidak jawab saya," kata Eliezer. Karena tak dijawab Susi, Eliezer langsung masuk ke kamar dan membuka ponsel. Disinilah, saat membuka aplikasi WhatsApp, Eliezer melihat Susi membuat status dengan memasang foto selfie. Lalu diberi stiker di bibir bertuliskan, "Cukup tahu aja." Saya masuk kamar, pas saya main handphone, buka-buka handphone, saya kan simpan nomor Susi. Saya lihat Susi buat status selfie foto dia sendiri, baru di muka, di bibir pakai stiker bertuliskan, "Cukup tahu aja," ujarnya. Eliezer takut bernasib seperti Yosua. Eliezer mengaku takut bernasib sama seperti Yosua, sehingga tidak berani menolak perintah Ferdy Sambo. Memang Ferdy Sambo ini siapa sih? Kenapa kok bisa ditakuti? Dia kan penegak hukum, tanya hakim di ruang sidang. "Takut, Yang Mulia," jawab Richard. "Kenapa takutnya?" timpal hakim. "Saya pada saat dia kasih tahu skenario pembunuhan ke saya di Saguling, pikiran saya akan sama seperti almarhum Yang Mulia," jelasnya. Perbedaan pangkat Ferdy Sambo yang saat itu Jenderal Bintang 2 dengan jabatan Kadif Propam Polri, juga menjadi alasan Eliezer tak bisa menolak perintah tersebut. Ia mencontohkan perbedaan pangkat dia dengan Ferdy Sambo bagaikan langit dan bumi. Ini Jenderal Bintang 2 menjabat sebagai Kadif Propam, Yang Mulia. Dan posisi saya saat itu sampai saat ini. Jabatan saya Barada, pangkat terendah. Dari pangkat saya bisa lihat rentang pangkat itu bagai langit dan bumi, kata dia. Jangankan jenderal,
sesama barada kalau dia beda satu pangkat sama saya. Dia suruh saya jungkir, saya jungkir. Saya tidak berani menolak, kalau dia suruh push up saya lakukan. Apalagi ini jenderal, imbuhnya. Richard menegaskan dirinya merasa berdosa dan bersalah karena mengikuti skenario yang dibuat Ferdy Sambo untuk membunuh Yosua. Saya merasa berdosa, merasa bersalah. Karena saya mengikuti apa yang diperintahkan beliau, pungkasnya. 7. Eliezer tak ikut tes psikologi dapat izin bawa senjata. Eliezer mengatakan dia tidak mengikuti tes psikologi untuk mendapatkan izin membawa senjata api (SENPI) saat bertugas menjadi anggota Polri. Senggota Brimob itu mendapat izin membawa SENPI atas rekomendasi Ferdy Sambo. Kemarin saksi bilang bahwa kepemilikan senjata api itu dipertanyakan? Kamu tahu? Tanya hakim di ruang sidang. Tahu. Yang Mulia, pada saat itu saya mengurus senjata, saya nggak ikut prosedur yang seharusnya, karena harus ada tes psikologi, itu nggak ada, jawab Eliezer. Ia mengatakan, mulai memiliki senjata api sejak Desember tahun 2021. Saat itu, ketika awal bekerja dengan Ferdy Sambo, ditanyai soal kepemilikan senjata api. Ferdy Sambo lalu memerintahkan Eliezer meminta senjata api ke Kompol Cak Putranto. Eliezer langsung diminta ke Mabes Polri untuk membawa senjata api tersebut. Saat itu, Yang Mulia, saya pertama kali piket dengan FS, dia nanya, senjata api kamu sudah siap belum Bapak? Kamu hubungi Pak Cak itu. Saya telepon dia, izin, Komandan, ini Bapak sudah tanya. Oh, iya, Cat. Lagi diurus. Saya disuruh sama Sadam ke kantor, langsung dikasih. Surat izinnya 2-3 hari kemudian, jelasnya. Delapan. Sambo tertawa usai pembunuhan Yosua. Eliezer mengungkapkan dia dan Bribka RR sempat berkumpul dengan Ferdy Sambo setelah membunuh Brigadir J. Ferdy Sambo disebut tertawa sambil menyebutkan salah menggunakan senjata saat membunuh Yosua. Ia mengatakan saat itu dirinya dan Bribka Riki dipanggil menghadap Ferdy Sambo di kediamannya. Berulang kali Ferdy Sambo sambil tertawa menjelaskan salah menggunakan senjata saat mengeksekusi Yosua. Itu bukan di Provos, tapi di kediaman. Jadi saat itu ada saya, Bang Riki juga. Sempat beliau berulang-ulang kali ke kami bilang sambil ketawa, sempat bilang salah pakai senjata, kata Eliezer. Penyampaian itu kayaknya ada yang salah, sambil ketawa, tanya jaksa. Iya sambil ketawa dia, jawab Eliezer. Salah tembak kah? Timpal jaksa, salah pakai senjata, jawab Eliezer.